Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam kakak-kakak sekalian. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tabib pun. Oke, baiklah kakak sekalian, kita bertemu di Tatap Maya di modul 2.1 di pertemuan yang ketiga. Nah, jadi malam hari ini kita 2 JP ya. Nah, seperti biasa agar mendapatkan kelancaran dan juga ridho dari Allah, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Kak Ketua Kelas untuk memandu doa kita. Ya, terima kasih. Cek. Dengar suaranya, Kak? Ya, terdengar. Ya. Baiklah, marilah kawan-kawan kita berdoa mohon ridho, rahmat dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan di malam hari ini lancar sampai nanti di akhir acara tidak ada halangan sedikit pun, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih kepada Kak Firly sudah memandu doa kita pada malam hari ini. Semoga acara 2JP kita malam ini dapat berjalan dengan baik. Oke, baiklah kakak sekalian, saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pertemuan tatap maya malam hari ini. Malam hari ini kita masih akan melanjutkan modul 2.1 yaitu keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Bagaimana yang telah kita bahas di 2 pertemuan awal kemarin, bobotnya sudah 6 JP dan banyak sekali yang sudah kita berbagi bersama sehingga nantinya harapannya sudah bisa mengaplikasikan keterampilan mengajar PJOK yang efektif untuk kelas kita masing-masing. Oke, baiklah kakak sekalian, pada malam hari ini kita akan terkhusus membahas berkaitan dengan penyajian tugas gerak. Nah, kemarin kita sudah membahas berbagai macam konsepnya, kriteria pembelajaran efektif itu seperti apa, kemudian struktur-strukturnya ada apa aja yang harus kita tuangkan di dalam pembelajaran. Nah, untuk malam hari ini kita akan mengkhususkan pembelajaran yaitu berkaitan dengan penyajian tugas gerak. Karena kita pembelajaran di PJOK itu cenderung di lapangan. Nah, untuk itu nanti dalam sesi diskusi dimohon untuk menuangkan ide-ide kreatifnya dalam bagaimana memikat minat siswa dalam pembelajaran agar lebih efektif lagi. Oke, sekalian tujuan pembelajaran pada sesi kali ini yaitu kakak-kakak saling belajar dan berbagi referensi. Jadi dalam penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Nah, jadi nanti kita dapat berbagi pengalaman bersama. Mungkin kita bisa saling mengadopsi kiranya itu efektif kita gunakan di satuan pendidikan kita masing-masing. Nah, jadi nanti silahkan terbuka saja dalam melakukan diskusi. Oke. Jadi ini Kak nanti agenda sesi malam hari ini. Jadi kita akan bagaimana kita mengeksplor penyajian tugas gerak. Nah, kemudian referensi-referensi yang harus kita sadur ataupun kita tuangkan dalam penyajian tugas gerak nantinya apa saja kira-kira yang sesuai dengan pembahasan nanti. Oke, kakak sekalian, seperti biasa dalam pembelajaran itu kita perlu mereview singkat. Jadi pembelajaran dalam pertemuan pertama dan pertemuan kedua kemarin di modul konsep pembelajaran yang PJOK yang efektif tersebut. Oke, untuk itu saya mohon
kepada, kalau kemarin dari yang terjauh di ujung Tanggamus, nah sekarang dari ujung Krui, Kak Indra, saya mohon untuk mereview dari hasil pertemuan pertama dan kedua kemarin. Silakan Kak Indra. Terima kasih Kak Fasilitator telah memberikan waktunya. Baiklah, saya akan mencoba mereview pembelajaran pertemuan pertama dan kedua. Pada pertemuan itu kita sudah membahas materi tentang 9 aspek pembelajaran efektif. Salah satunya yaitu ada tujuan pembelajaran, 2 keterlibatan peserta didik, keterlibatan aktif peserta didik, ketiga mengajar secara berdiferensiasi, keempat ada pemrogresan dan pentahapan konten, kelima penjelasan, demonstrasi dan keterampilan, 6 umpan balik, 7 komunikasi secara efektif kepada peserta didik, 8 penilaian dan evaluasi, 9 keselamatan. Kemudian dilanjutkan dari itu, kita kembali kemarin membahas 4 kriteria pengalaman belajar efektif. Yang pertama, berpotensi meningkatkan keterampilan motorik peserta didik. Yang kedua, memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Ketiga, sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Keempat, berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif efektif dan psikomotor. Kemudian kemarin pertemuan kedua kita telah membahas bagaimana mendapatkan perhatian murid, kemudian bagaimana menerapkan konten dan aspek organisasi penugasan, dan ketiga isyarat clue atau pembelajaran. Seperti itu Kak dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Indra sudah mereview di 2 pertemuan kemarin yang telah kita lakukan. Keren sekali nih, sudah terangkum semua sebagian besar, cukup jelas yang disampaikan oleh Kak Indra tadi. Jadi memang dari pertemuan 1 dan kedua sudah terangkum. Harapannya kawan-kawan juga demikian dalam meramu konten yang telah kita bahas selama 2 pertemuan di 6JP kemarin, sudah mampu merangkum di dalam pembelajaran tersebut. Terima kasih Kak Indra. Dihapus itu Kak Indra, luar biasa telah menyampaikan. Oke. Satu lagi saya minta untuk pembanding. Jadi saya minta 1 orang untuk mereview pertemuan kita kemarin. Saya minta siapa yang belum ini? Kemarin Kak Rudi sudah. Kak Bagus. Silakan Kak Bagus. Baik, mungkin dari saya, yang saya ambil dari kemarin ya mungkin sama dengan Kak Indra ya Kak ya, jadi tidak berbeda jauh. Intinya sesuai dengan yang kita sudah diskusikan kemarin,
yaitu yang pertama itu membahas tentang mendapatkan perhatian murid, kemudian menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan, kemudian manfaat isyarat atau clue pembelajaran. Dari sana saya sendiri pun juga dari materi-materi yang didiskusikan kemarin, dari kakak-kakak sekalian juga saya belajar, oh ternyata banyak sekali pengalaman-pengalaman kakak-kakak ini yang rata-rata saya juga belum mengalami. Kemudian ya banyak sekali materi-materi yang kemarin disampaikan oleh kakak-kakak yang lain, itu yang saya tertarik, bahkan sampai saya juga ambil untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pembelajaran saya pribadi. Mungkin itu saja sih, Kak. Oke, terima kasih Kak Bagus. Kalau pengaplikasian clue dalam pembelajaran di SMK, SMA ya mohon maaf, kira-kira apa saja Kak yang sudah dipraktekkan dalam pemanfaatan clue dalam pembelajaran itu? Pemanfaatan clue terutama untuk yang di lapangan, saya lebih ya itu tuh kemarin saya menjawab menggunakan atribut bendera, terus kemudian isyarat tangan, itu lebih saya gunakan karena semisal kita lari untuk aba-aba, suara fluid dengan aba-aba gerakan semisal bendera itu lebih dulu bendera. Terus kemudian apalagi di tempat saya ada siswa yang spesial, peserta didik yang spesial, makanya yaitu mau tidak mau saya juga tetap harus belajar itu semua. Terus kemudian lebih ke kalau di kelas mungkin lebih ke gestur. Jadi ya ekspresi gerak tubuh seperti pandangan ketika kita menegur peserta didik yang mungkin ya gerak psikomotornya itu ketika di kelas luar biasa juga. Aktifnya luar biasa sekali. Jadi memang perlu kita memakai isyarat-isyarat tersebut, kemudian memaparkan agar ketika nanti kita di lapangan tidak kesusahan untuk memberi isyarat tersebut. Kemudian ketika pergantian jam dari jam pertama ke jam kedua, itu biasanya saya sudah menyampaikan ketika sudah selesai ganti, saya berikan waktu kurang lebih 10 menit karena keterbatasan tempat ruang ganti, karena yang putri kan di kamar mandi siswa kan bergantian Kak, jadi yang membutuhkan waktu. Kalau yang putra dia bisa di kelas. Ketika saya melihat mereka sudah berkumpul mulai ramai di depan kelas, saya tiup fluid 3 kali. Mereka secara otomatis akan berkumpul dan langsung berbaris. Seperti itu sih Kak. Oke, terima kasih. Jadi itu clue saya menggarisbawahi tadi, satu menggunakan bendera, dua clue-nya kalau di lapangan menggunakan fluid 3 kali anak-anak langsung lari itu ya. Itu sudah otomatis itu ya Kak Bagus ya? Otomatis Kak, karena biasanya di kontrak belajar saya sudah sampaikan untuk kita kontrak di dalam kelas seperti ini, di luar kelas seperti ini. Jadi ada 2 peraturan. Seperti itu Kak. Dan itu pun untuk punishment-nya itu bahkan anak-anak yang mengatur sendiri. Seperti ketika terlambat beberapa menit, mereka yang menentukan hukuman terhadap kelas mereka sendiri. Makanya masing-masing kelas itu mereka memiliki hukuman keterlambatan berbeda-beda seperti itu, Kak. Jadi kesepakatan kelas lah itu namanya ya. Oke, sip. Terima kasih Kak Bagus. Ini sudah kurikulum merdeka banget itu. Jadi udah ada kesepakatan kelas, kita menggunakan isyarat clue. Kemudian hukuman itu tidak datang dari guru tapi datangnya dari murid. Itu namanya kalau kata Kak Rudi dan Kak Verly itu konsekuensi ya itu ya. Karena ada kesepakatan di awal itu. Itu di modul guru penggerak ada dibahas itu. Oke, terima kasih Kak Bagus. Sudah cukup banyak ini pengalamannya Kak Bagus ini dalam mengaplikasikan nilai-nilai atau isyarat clue dalam pembelajaran tersebut. Oke, terima kasih kepada kakak-kakak sekalian sudah merefleksikan
dan mereview hasil yang telah kita bahas selama 2 pertemuan kemarin. Oke, baiklah kakak sekalian. Jadi kita sampailah ke pembelajaran yang pertama di pertemuan ketiga ini, yaitu berburu referensi penyajian tugas gerak. Nah, berkaitan dengan ini, kita perlu mengadakan diskusi, Kak. Jadi bagaimana nanti kita akan menuangkan clue-clue dalam pembelajaran itu, sehingga nanti kita akan lebih mudah bagaimana menjaring referensi dalam pembelajaran. Nah, jadi tugasnya nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok, Kak. Nah, ini setiap kelompok nanti akan saya share link doc-nya. Nah, jadi kakak-kakak nanti menuangkan inspirasi penyajian tugas gerak. Nah, nanti ada template-nya yang saya share ke dalam grup WA. Nah, saya akan membagi kakak-kakak menjadi 3 kelompok ya. Saya buat link board-nya sebentar. Nah, ini malam hari ini saya harap kakak-kakak mengeksplor bagaimana pengalaman membagi gerak ataupun inspirasi gerak dalam pembelajaran, Kak. Oke. Saya bagi menjadi oke, Kak. Siap-siap. Terima kasih, Kak Verly. Oke, saya sudah share-nya di Google Doc ya, Kak ya. Jadi yang di breakout room, waduh, yang di main room itu adalah kelompok 1, Kak. Kemudian yang di breakout room 1, kelompok 2 ya. Yang di breakout room 2, kelompok 3. Nanti kalau ada yang mau yang masuk lagi, Kak Irfan, nanti akan saya suruh masuk di kelompok 1 aja. Di main room aja. Oke, terima kasih. Oke, silakan, Kak. Oke, silakan diskusi, Kak. Saya akan kelompok 1 ya, kayaknya. Assalamualaikum. Pakai HP.
Tim, Oi, gimana tugas kita ini? hah? Kita kelompok Kelompok 1 ya kita ya? Iya, Aku pakai HP dulu. Perlu. Aja ninggalin galan tapi kelompok ya. kelompok. Kelompok ya. Tunggu, lihat apa tugasnya. Banyak lagi yang baca tugasnya itu. Penyajian tugas gerak. Menetapkan tanda prosedur. itu gimana ya maksudnya? Menetapkan tanda prosedur itu kayaknya Kak. Kayaknya ini ya. Kayaknya kayak peluit, hitungan, tepukan gitu Kak. 1, menetapkan tanda atau prosedur kan. Jadi untuk mendapatkan perhatian peserta didik, Ya. benar enggak? Ya apa aja nggak apa-apa. Mendapatkan peserta didik, mendapatkan perhatian peserta didik. A, menetapkan tanda atau prosedur. Kayak apa? Kayak fluid itu mungkin Kak. Tanda kan, hitungan. Untuk mendapatkan perhatian kan kita pakai fluid. Terus pakai hitungan apa? 1, 2, 3 gitu kan. Terus tepukan ya gitu. Baba ya. Kayaknya ini Kak. Yang upload Pas, Kak cocok. Indra ya? Aku ini apalah Kak, bagian tukang ketik loh. Ya. Gimana Kak Mufti? Itu bagian tukang Gimana ketik. Mufti? Ya ngikut aja lah, nggak apa-apa, bener aja. Nggak ada yang salah. Yang salah nggak ngerjain. Kalau menurut saya. Yang salah nggak ngerjain ya. Emang bener ya. Kita Udah tulis saja Kak Indra. Tulis saja. Apa tadi? Fluid, hitungan, tepukan gitu. hitungan, Fluid kan. Ini kan untuk mendapatkan perhatian, menetapkan tanda. Ya kan tanda kan, kalau tandanya udah dimulai kan fluid gitu kan. Ada 1, 2, 3 dimulai kan. Terus ada tepukan gitu. Peluit tanda pada saat akan berkumpul gitu. Apa gimana? Tanda dimulainya permainan, kick off. Peluit Hitungan. digunakan sebagai tanda dimulai. Ini kan perintahnya kan menetapkan tanda Kak. Jadi tanda berakhir, tanda dimulai kayaknya ini kalau
ini saya mungkin ya. Coba saya share screen ya. Prosedur peraturan kan. Prosedurnya gimana? Iya. Caranya. Pakai HP jadi kecil betul. Layarnya. Digedein kan bisa Kak di Zoom. Nah. Itu Kak. Gimana Kak? Fluid digunakan sebagai tanda dimulainya tugas gerak. Nggak usah diperjelas gitu Em. Apa Em? Biar aja fluid gitu. Nanti kita bisa ngejelasin sendiri fluid. Kalau pas presentasinya Ya. fluid. Nah, nanti kan kita yang ngomong ini digunakan untuk sebagai tanda dimulainya gerak Kak gitu kan, atau dimulainya permainan. Oke. Gimana? Dengan kan bisa jadi juga. Yang kedua, mengatasi faktor Hitungan. Apa tepukan gitu. Tepukan kan tanda juga. yang kedua apa? Kalau kata saya tepukan ya. Kata Pak Prandika, Kak Prandika ketukan. Tepuk. Ya boleh. Oke, yang kedua ketukan ya. Tepukan Kak. Kak Indra. Tepukan itu ya. Tepukan Tepukan tangan apa gimana? Ya, Tepukan tangan. Tepukan tangan. Kayak contohnya tepukan tangan ini berkumpul. Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu. Ya sih. Kayaknya Ya. itu saja prosedurnya sama kayak fluid itu aja tadi. Yang mengandung suara. Tanda dimulai dan tanda berakhir. Tanda berkumpul gitu Kak. Oh, kemudian kedua. Apalagi Kak yang mengandung suara kan? Hitungan Kak. Hitungan gitu ya. Boleh. Nomor 2B ini mengatasi faktor lingkungan. Bagaimana? Ini Kak Mukti. Prandika, Kak Mukti dulu gimana? Ya, ini baru saya nyari memahami faktor lingkungan yang mempengaruhi pembelajaran. Sebelum membahas solusi, mari kita identifikasi dulu faktor lingkungan. Lingkungan itu lingkungan fisik, biasanya dalamnya ada kebisingan, cahayaan yang kurang atau terlalu terang, suhu ruangan, dan yang tidak nyaman. Kurangnya ruang Kurang pribadi, kuat, Kak. kurangnya kualitas Suaranya, Kak. belajar. Ya bentar. Lingkungan itu ada lingkungan fisik, lingkungan sosial,
Di mana sih itu Kak materinya? Google. Ini yang kedua, mengatasi faktor lingkungan di pembelajaran. Oh, Nah, lingkungan ini kalau bisa cari tempat belajar yang tenang. oh. Gitu. Dari Kalau di tempat sini belajar sih. yang tenang. Heeh. Mencari tempat pembelajaran yang tenang. Terus Bersihkan area belajar. ah, Tapi ini tadi ada dua sih, lingkungan itu Pak. lingkungan dan sosial. Memahami faktor lingkungan yang mempengaruhi pembelajaran itu ada dua, Kak. Lingkungan fisik sama lingkungan sosial. Harus dijelasin semua enggak ya? Tahu usah Kak, satu aja Kak. Lingkungan fisik aja, lingkungan sosial nggak usah. Lingkungan fisik. Ya, lingkungan Iya, tempat fisik kita sama aja Kak. Oh, ya itu tadi ya, itu tadi mungkin lingkungan fisik lebih ke apa namanya? Cari tempat belajar yang tenang, ruangan yang suara gitu. Bersih area belajar. Untuk dapat perhatian dari murid ya Kak ya. Oh. Kalau lingkungannya Ya, benar, masuk tenang juga kan tuh Kak. dia nggak Tempat yang fokus ya. bersih. Ya benar. Ya. Mencari lingkungan yang tenang dan nyaman gitu ya. Ya. Bersih, apa lingkungan yang bersih. Lingkungan apa Kak? Ulah? Lingkungan yang bersih area belajarnya. Jadi siswa itu teratur dan lebih fokus kalau bersih. Lingkungan yang bersih Untuk belajar. ya. Jadi Benar kalau ini. nanti suruh jelasin gimana lingkungan itu mempengaruhi ya anak-anak pasti lebih fokus kan kalau lingkungan yang bersih. Ya benar. Ya. Ya mungkin itu aja ya. Udah 2 aja dulu. Ya. Itu yang ketiga ya. Kak Indra, itu yang nomor 1 tambah 1 lagi Kak. Hitungan Kak. Yang nomor A tadi Kak. Hah? Hitungan. Ya. Tambah 1 lagi. Ya, hitungan. Ini kemarin membuat ini memastikan peserta melihat dan mendengar dan melihat ini membuat skenario pembelajaran seperti berkompetisi. Yang C ya Kak? Enggak, ini kan kayak mendengarkan kan ya. Tempat yang ini memastikan strategik mendengar dengan melihat dan melihat ya. Berarti menggunakan speaker Kak. Menggunakan speaker mini atau portable untuk memperjelas suara. Masuk nggak Kak? Sakit. Hah? Menggunakan speaker. Speaker mini atau portable lah.
Ini agar suara kita didengar. Ini kayaknya kemarin kan sudah dipresentasikan itu. Mendapat perhatian peserta didik, sama nggak ini? Iya, Soalnya masuk ke materi yang kemarin didiskusikan kelompokku. benar. Ya udah, nggak apa-apa ditambah. Memberikan reward Ya, atau umpan balik secara langsung kepada peserta didik. Satu lagi itu Kak. Satu lagi Kak, saran yang B ya, Kak. yang C. Jadi Apa kan itu? memastikan peserta didik mendengar dan melihat kita. Jadi posisi guru harus di tengah-tengah Kak. Seperti kita membuat lingkaran gitu di lapangan kan. Iya. Kita dilihat sama murid. Bisa itu bisa. Kan ini kan mendengar dan melihat. Iya, boleh. Posisi guru harus Nah, akan terlihat. posisi guru itu harus berada di tengah-tengah dan murid membuat lingkaran, guru berada di tengah-tengah gitu. Posisi guru Gimana ini kalau materi tolak peluru? Hancur lah. Kabur saya. Tolak peluru, lempar lembik. Hancur itu. Mungkin itu pas pada saat ini ya, Pak, demonstrasi kan. pada saat berbicara aja Kak. Ya. Yang efisien. Udah ya, yang D ya. Yang D. Yang D ini kalau barusan baca menggunakan waktu yang efisien, caranya adalah Di LMS itu gimana? Ada di LMS. Kayaknya Kak ini yang kita kemarin Kak. Ini Kak. tinggal di copy aja berarti. Enggak, bukan maksudku ada yang diambil salah satunya, tapi enggak semua gitu. Kalau untuk ini kemarin tuh merencanakan membuat perencanaan yang matang salah satunya Kak. Ya. Biar lebih efisien waktunya. Oh, Gimana Jadwal yang menurut Kakak? berarti membuat Perencanaan yang matang, pelajaran perencanaan pembelajaran yang matang. matang. mantap. Matang ya Kak, jangan kosong. Membuat perencanaan pembelajaran aja. Oh, benar. RPP ini berarti. Terus Bingung saya tuh. Apa lagi ya? Kak Mukti, apa lagi Kak?
buat jadwal yang realistis, ada nggak? Membuat jadwal yang realistis Kak ya. Iya. Oke. Nanti kalau ditanya, Ya, itu yang Indra, itu yang D itu hurufnya salah Kak. Yang Yang mana? pertama membuat. Sip. wah banyak banget ini ya. Ini baru yang ke-1, kedua, Iya. cuman konsep aspek. Jadi penerapan konten ini tugas kita kemarin ini Kak. Kamu kelompok Iya. 2 ini kemarin. Mulai dari konten. pemanasan, ya kan? Kemarin di set nggak sih? Aku nggak step aku Kak. LK-nya di Campaign share yang di grup. presentasi ya. LK-nya Ya, tapi kemarin kan itu bisa di-download. Iya, tapi nggak ada download di grup kan kemarin ya. Kak Indra download nggak? Coba tak lihat dulu. Apa tahu Kak Indra download? Kalau ada kan tinggal yang kemarin aja, masukin yang kemarin tuh ya. Penahapan itu kan udah di sana semua tuh. Dari pemanasan kayak kemarin kan, jangan memberikan game gitu kan. Tugas kelompok 2 kemarin Oh ini. iya, Cuman nggak masih. ada bisa. Masih. Nah, itu Kak. Apa tadi pertanyaannya? Coba Kak Mukti. Kalau di sini 1 sesuai dengan perkembangan peserta didik. Enggak, maksudnya di itu aja Kak. Kayaknya Kak, pas di pembelajarannya, pas prakteknya gitu Kak. Kayaknya. Apa? Yang kedua ya, keterampilan gerak yang diajarkan ini. Iya. Apa tuh Kak? Coba minta tolong dibacakan Kak. Nah. Alur penyampaian tugas bukan sih kemarin tuh. Perlu perhatikan penahapan tanda konten, keterampilan gerak yang diajarkan. Menahapkan keterampilan dan aspek. Keterampilan gerak yang diajarkan.
Nomor apa itu Kak? Mulai dari yang ringan menuju ke yang berat. Ya, boleh juga. Keterampilan. Terus Kak, urutan pengajar yang dilakukan itu apa Kak? Urutan. Kayaknya gimana sengartinya ini ya? Yang di kotak di sampingnya itu. Itu urutannya kalau yang kemarin ini kan pertanyaan kemarin menurut Bapak Ibu, mengapa guru perlu memperhatikan penahapan dari konten keterampilan gerak yang akan diajarkan? Karena dia harus sesuai dengan perkembangan secara didik. Sesuai Kedua, dengan perkembangan peserta didik. Karena kalau nggak sesuai, misalkan kita nih kalau SMP kan sudah belajar gerak spasifik, kalau SD kan baru gerak fundamental, gerak lokomotor, non lokomotor gitu kan. Tapi harus sesuai perkembangan peserta didik. itu berarti ininya apa namanya? Pemahaman konsep. Itu yang kemarin kita. Benar apa salah? Memudahkan pemahaman. Apa tadi Kak? Izin Kak sebentar Kak. Memudahkan pemahaman konsep. Kurang jelas Kak Mukti. Ya, saya copy aja Bu ya. Yang kedua, memudahkan pemahaman konsep. Sesuai dengan satu tadi sesuai dengan perkembangan peserta didik ya? Iya Kak, ya. Sesuai dengan perkembangan peserta didik. Urutannya kalau ditanya nanti dari yang sederhana enggak yang lebih urutan pengajaran itu Kak kayaknya itu kita itu ini urutannya itu kayaknya itu kita melakukan pengajaran apa itu urutannya apa aja itu Kak. Ya kayaknya sih gerakan yang lebih, misalkan kalau bola voli nggak langsung lompat jauh itu, misalkan contohnya nggak langsung lompat gitu kan, loncatnya satu dulu gerakannya, lompat gitu kayaknya sih. Cuma bikin kalimatnya gimana ini? Yang ini kita ngambil di ini aja Kak, lari jarak pendek Kak, urutannya mudah itu. Terus ada fluid juga kan, kita pakai fluid itu. Jadi urutannya itu yang pertama pemanasan. Jadi gitu ya. Iya Kak, kalau sepemahaman saya ini. Jadi keterampilan gerak yang diajarkan. Jadi sepemahaman saya ini Kak, yang satu tadi. Bentar Kak, izin. Ini ada 2 kolom ini. Iya, 2 kolom. Yang satu tadi itu kan sesuai dengan perkembangan peserta didik. Itu kalau saya lihat di referensi ini malahan ini Kak, keterampilan gerak yang diajarkan. Nah di bawahnya lari jarak pendek. Baru yang di sampingnya urutan pengajaran yang dilakukan. Oh, urutan ini lari jarak pendek. Yang nomor kan keterampilan gerak yang diajarkan kan.
Nah, yang satu itu apa Indra, Kak Indra. Nah, nomor satu itu lari jarak pendek. Melihat Ipan kau nak, yuk. Hah? Kayaknya ini Kita nyari referensi kan, ini kan disuruh nyari referensi kan tadi kan bahasanya kan, benar kan Kak? Dari awal tadi kan kita disuruh nyari referensi. Nah, keterampilan gerak lari jarak pendek, Kak Indra. dong. Dirubah Kak, keterampilan gerak lari jarak pendek. Ditulis Kak. Nah, urutan pengajaran yang dilakukan. Yang pertama pemanasan. Sudah Kak? Yang kedua demonstrasi. Demonstrasi teknik start, koma lari, dan cara masuk finish. Tunggu. Itu tandanya dihilangin aja Kak. Dipakai api tu. Mufti, ini udah pandai lu kan ya? Keterampilan Salah gerak yang diajarkan anak unjuk sejenak dong unjuk neja sesuai dengan peserta didik. Misalnya gerak dasar fundamental, gerak spesifik, sampai teknik dasar. Kan urutannya Nah, ya sih urutan nih. Keterampilan gerak sesuai dengan perkembangan peserta didik, urutan udah api gelane kinjo api gelane dimulai dari gerak dasar, gerak fundamental, kemudian gerak spesifik, menuju beda, gerak. beda nah Kak Indra Jo. Ini kan menahapkan konten dan aspek. Ini juga nih skanambi Kak. Menahapkan konten. Jadi tahap kontennya aja ya. Pemanasan, demonstrasi kan gitu. Apa menurutmu? Muftinya lupa mufti itu. Tuh. Coba Apa telepon. Kak? Kan kuat luar. Ajo nih Adit dan Gegonya, ononya nak. Apa? Juga kita kan maju juga. Ya perjumpanya Adit. Oh. Ya dong. Udah kan? Aku memang percaya zamannya. Oh, Kak Mufti lagi gangguan sinyal. Tulis kok.
Tra, In, Ya. waktu. Apa lagi? Waktu pira lagi ya nah. Lihat nih aku di jam ke HP. Kalau lagi Oh, tulis kau In di sini. dipakai lah banyak yang apa ni pai. Ya, Yuk. ya. Ya. Yang pertama tadi pemanasan. Demonstrasi. Kok Kak Simon ini ada di sini? Kak Simon. Kak Simon, mengapa yang kamu Kak Simon? Nah, 3 menit lagi Kak. ayo, dipakai kamu tin. Kamu aku api lagi saya ini nah. Ada ditulis kamu di sini. Aduh, Nah, di kamu depannya salah. lagi. Depannya lagi. Aku Latihan. kasti kau. Hah? Aduh, Keterampilan tes gerak loga. dasar. Hah? Tes loga, wo. Itu semi nomor 3 Oh, kan? wah, jauh di soal nih. Bola kasti. Gerak dasar, lempar tangkap. Pertama, misalnya. Pemanasan dulu Kak. Sama, pemanasan. Nah, demonstrasi. Apalagi latihan gerakan melempar. Kayak gitu. Good. Oke, keterampilan syarat. Keluar inji api ya. Gas. Start jongkok kau. Kamu kayak start jongkok kan jenuh kan? Ya. Ya, start jongkok. Satu lagi apa ya? Lompat jauh. Itu gerakan yang mudah Kak. Apa? Halo kamu T.
Iya Kak, ini baru masuk lagi. Nah, tadi Lompat mental. jauh. Ini apa lagi nih? Eja, Lompat jauh itu senam irama apa ini ya? tadi. Senam irama aja dengan hitungan. Ya, Ya bagus, ya cocok masuk. tekan. Apa sih? Gerak Tepukan, berirama. Hitungan, tepukan, tepukan, musik. musik. Kalau senam irama itu biasanya ketukan ini iramanya 1 sampai 8 gitu biasa. Ya, gerak berirama ya. Ya. 1, ketukan ya. Ya Ya. ketukan. 1 sampai 8. Terus udah. Ini punya Tepukan. teman-teman yang lain pada bisa diliatin. Ya, betul. Tepukan tangan. Tepukan tangan ya. Masuk Kak bagus. Tepukan tangan. Ini punya kelompok lain bisa dilihat kok. Ya, betul. Sengajanya Indra disumputin itu. Lo. Ini Ada penyelusup acting di sini. Kak Indra ini Lanjut. acting. Kak Indra acting. Lo. Ini servermu jebol ini. Lo. Masuk semua orang. Karena kita nggak tetap di ruang yang pertama tadi ya. Karena waktunya udah habis Kak Indra. Jadi semua pada balik lagi. Keren Kak Indra bisa mendramai gitu saja. Ayo tepukan. Hah? Tepukan tangan. Ya, aman. Aman. Siap. Kak Ferli nih. Kak Ferli kemana ini? Semua. Terkendala sinyal mungkin Kak. Oke Kak, kita sudah ya ini beliau datang nih. Langsung saja seperti biasa. Jadi kita agenda ini adalah berburu referensi tentang gerak. Nah, jadi silakan kakak-kakak untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kak Indra kelompok 1 sudah siap? Masih ini Kak, ngetik ini Kak. Belum finish ya? Iya. Oke. Masih diperbaiki. Kita skip dulu, lanjut presentasi kelompok 2 yang memberikan umpan balik dan pertanyaan kelompok 3. Oke, silakan kelompok 2. Kelompok 2 tadi Kak Perli ya. Dan Kak Simon dan Kak Novrian. Coba silakan, saya share screen Kak ya.
Muncul Kak? Ya, sip, muncul Kak. Ya, sudah. Aduh, mana lagi kelompok 2? Jalan nggak Kak? Sip, jalan Kak. Oke, ya. Oke, baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kami dari kelompok 2 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu berbagi referensi inspiratif penyajian tugas kerak dengan anggota dari kelompok adalah Kak Novrian Aditya, Kak Simon Agustriono, dan saya sendiri, Ferli Yuli Ardianta. Yang pertama adalah cara untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik, yaitu ada beberapa cara. Yang A, menetapkan tanda atau prosedur. Nah, untuk menetapkan tanda atau prosedur, biasanya bisa menggunakan visual, yaitu secara gambar atau secara melihat langsung, yaitu gunakan gerakan tangan sederhana seperti mengangkat tangan atau mengklik jari. Contoh, kalau mengangkat tangan, kita mengangkat tangan berarti siswa sudah harus baris. Atau gunakan suara tertentu seperti membunyikan bel kecil atau fluid atau mengucapkan kata atau frasa tertentu. Seperti biasanya kalau kita bilang lingkaran, nah mereka sudah membuat lingkaran masing-masing. Seperti itu Kak. Selanjutnya untuk mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Nah, cara mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran ini adalah dengan cara memodifikasi permainan menyesuaikan lingkungan. Jadi kita tidak bisa memaksakan kalau memang tidak ada lapangan bola yang standar, tanah lapang yang ada di sekolah yang kan kita sesuaikan. Jadi permainannya kita modifikasi sehingga bisa memanfaatkan lingkungan yang ada. Atau kita bisa membuat kelompok berdasarkan kesiapan belajar siswa. Selanjutnya, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, untuk memastikan peserta didik mendengar atau melihat, biasanya kalau kita di kelas, kita bisa menggunakan proyektor, itu lebih menarik siswa, atau menggunakan pengeras suara. Contoh, kalau menggunakan pengeras suara, saat kita akan membariskan siswa untuk senam, kita menggunakan pengeras suara. Atau menggunakan alat peraga yang atraktif dan menarik. Contoh, kalau kita belajar lari, kita tidak, kalau lari kan hanya garis start dan garis finish. Siswa kayaknya tidak terlalu memperhatikan, tapi kalau kita menggunakan banyak bola-bola warna-warni dan lain sebagainya, nah mereka akan berlari secara atraktif dengan membawa bola itu. Selanjutnya adalah penggunaan waktu efisien. Nah, untuk penggunaan waktu efisien ini, diskusi dari kelompok kami adalah menghasilkan membuat skenario atau metode pembelajaran yang atraktif dan menarik, sehingga tidak akan membuat siswa terlalu lama untuk menunggu giliran bergerak. Contoh, kalau memang bola volinya hanya ada satu, kita membuat sirkuit latihan. Jadi kita bikin titik-titik pos-pos, jadi nanti siswa itu bergerak, lari-lari, jadi tidak hanya satu baris ke belakang nunggu giliran, tidak. Jadi kita bikinkan sirkuit latihannya, jadi mereka ke pos ini lari-lari dan nanti jadi secara langsung sambil mereka menunggu giliran, mereka juga akan selalu bergerak. Selanjutnya nomor 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Nah, keterampilan gerak yang diajarkan. Di sini kami mengambil ada 2, yaitu lari jarak pendek dan teknik passing bola voli. Untuk lari jarak pendek, urutan pengajaran yang dilakukan adalah kami mengajarkan teknik startnya dulu. Setelah mengajarkan teknik start, baru kami mengajarkan sikap badan dan tangan saat berlari, dilanjut dengan sikap badan pada saat tiba di garis finish. Kalau untuk teknik passing bawah bola voli, kami menggunakan urutannya, yaitu adalah sikap badan, gerakan kedua tangan, gerakan ayunan kedua kaki saat menerima bola. Nah, itu urutan yang kami ajarkan. Selanjutnya yang ketiga adalah istirahat atau clue pembelajaran.
keterampilan gerak yang diajarkan. Contoh, kami mengambil contoh yaitu 1, start jongkok. Isyarat atau clue yang bisa digunakan adalah yaitu menggunakan suara, yaitu bersedia, siap, dan ya. Jadi kalau kita menggunakan isyarat tersebut, siswa akan paham bersedia. Mereka sudah tahu posisi bersedia seperti apa, siap, dan iya-nya. Atau gerak berirama, yaitu bisa menggunakan isyaratnya hitungan, tepukan, ketukan, atau musik. Ya, baiklah. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada masukan dan tanggapan dari rekan-rekan kelompok 3 atau kelompok 2, kami persilakan. Oke, silakan Kak untuk kelompok 3 memberikan tanggapan berdasarkan hasil diskusi kelompok 2. Silakan Kak Rudi dan Baik, kawan-kawan. saya mewakili teman-teman dari kelompok 3 akan saya setelah mengamati tadi apa yang dipresentasikan oleh Kak Ferli mengenai tugas yang diberikan. Saya rasa di sini sudah sangat baik ya, tetapi ada beberapa perbedaan mungkin dari segi pengamatan soal dengan kelompok kami. Maka dari itu, setelah mendengar penjelasan dari kelompok 2 khususnya, kami sedikit ada pencerahan. Oh, maksud dari soal ini tujuannya ke situ rupanya. Gitu. Dan yang jadi poin penting adalah menurut saya isyarat clue yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi rupanya sangat penting bagi pembelajaran di sekolah, khususnya ketika kita praktek di lapangan. Artinya hal yang sepele seperti clue itu rupanya dalam pembelajaran kaitannya sangat membuat pembelajaran sangat efektif ya. Apalagi dengan penjelasan yang sangat singkat, membuat anak-anak itu biasanya mudah dipahami, mudah diatur dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih untuk kelompok 2 atas inti poin keilmuannya sangat mudah dicerna. Mungkin itu dari saya, Kak Fasil. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rudi. Silakan Kak Ferli. Oke, terima kasih Kak Rudi atas tanggapannya. Saya tutup atau kayak mana Kak Fasil? Kalau dikira cukup bisa ditutup Kak. Oke, ya. Jadi terima kasih untuk waktunya. Kami dari kelompok 2 mohon maaf apabila ada penjelasan yang kami sampaikan masih kurang tepat, dan terima kasih ada tanggapan dari kelompok-kelompok lain, dari rekan-rekan yang lain. Kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 2 telah menyampaikan yang sangat detail sekali. Apresiasi untuk kelompok 2 dari hasil diskusinya. Sudah sangat memahami dengan baik. Jadi tadi menggambarkan kedalaman materi yang dikuasai oleh kawan-kawan dan kakak-kakak ini sudah cukup baik sekali ya. Sudah tidak diragukan lagi nih. Oke, terima kasih. Lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk menyampaikan dan nanti kelompok 1 bisa memberikan tanggapannya. Silakan kelompok 3 Kak.
Baik Kak, bisa minta tolong share screen Kak? Kirim, sudah dikirim belum? Nanti sebentar saya lagi proses screen-nya. Oh, Muncul belum Kak? sudah Kak. Silakan Kak Bagus. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Kak Rudi, saya sendiri, dan Kak Joko. Untuk yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Di sini kami mendiskusikan untuk bagian A, menetapkan tanda atau prosedur. Di sini kami sudah mendiskusikan telapak tangan kanan ditunjuk jari tangan kiri. Berarti siswa untuk memberikan tanda terhadap siswa untuk diam. Terus kemudian menarik baju siswa untuk menunjukkan anak agar mungkin berganti pakaian, seperti itu Kak. Terus kemudian mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, lingkungan fisik, yaitu perlengkapan, lokasi, kemudian lingkungan sosial, yaitu kelompok belajar. Kemudian yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama, praktikum, yaitu siswa melakukan dan siswa mengamati. Kemudian demonstrasi, yaitu guru melakukan dan murid melakukan dan mengamati. Untuk yang D, penggunaan waktu yang efisien, yaitu membuat alat modifikasi untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran. Untuk soal yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Untuk keterampilan gerak yang diajarkan, yang pertama, melempar atau mengoper bola dalam permainan bola basket menggunakan teknik chest pass, overhead pass, dan bounce pass. Urutan pengajaran yang dilakukan, alur penyampaian tugas gerak yang pertama, pemanasan dimulai dengan pemanasan ringan dan game yang sesuai dengan materi untuk mempersiapkan tubuh dan mencegah cedera. Kemudian penjelasan dan demonstrasi, penjelasan, tujuan, dan cara melakukan gerakan melempar atau mengoper bola menggunakan teknik chest pass, overhead pass, dan bounce pass, serta memberikan contoh. Kemudian praktik, siswa melakukan gerakan-gerakan melempar atau mengoper bola menggunakan teknik chest pass, overhead pass, dan bounce pass dengan bimbingan guru. Koreksi, guru memberikan koreksi dan umpan balik. Pendinginan, akhiri dengan pendinginan ringan untuk memulihkan kondisi tubuh. Untuk yang kedua, menendang menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki atau kura-kura dalam permainan sepak bola. Alur penyampaian tugas gerak. Pemanasan dimulai dengan pemanasan ringan dan game sesuai dengan materi untuk mempersiapkan tubuh dan mencegah cedera. Penjelasan dan demonstrasi, penjelasan, tujuan, dan cara melakukan gerak menendang menggunakan kaki bagian dalam, luar, dan punggung kaki, serta memberikan contoh. Kemudian praktik. Siswa melakukan gerakan menendang menggunakan kaki bagian dalam, luar, dan punggung kaki dengan bimbingan guru. Koreksi, guru memberikan koreksi dan umpan balik. Pendinginan, akhiri dengan pendinginan ringan untuk memulihkan kondisi tubuh. Yang ketiga, isyaratku atau pembelajaran. Isyaratku pembelajaran. Untuk yang isyarat yang bisa digunakan, yang pertama, meniup fluid 3 kali dengan cepat saatnya siswa baris di lapangan.
Kemudian meniup peluit panjang 3 kali menandakan waktu sudah habis. Untuk yang nonverbal, kontak mata, ekspresi wajah, dan postur tubuh. Untuk yang verbal, gerak start jongkok seperti bersedia, siap, mulai. Kemudian hitungan menggunakan jari. Mengangkat tangan untuk menarik perhatian. Kemudian memberikan jempol tangan untuk mengatakan kerja bagus. Kemudian tanda disilangkan, tangan disilangkan untuk siswa yang belum benar melakukan gerakan. Baik, mungkin itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Silahkan untuk kelompok 1 untuk menanggapi hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok Kak Bagus. Kelompok 3 ya. Silakan kelompok 1 untuk memberikan, ya silakan Kak Frandika. Terima kasih Kak. Izin ini Kak untuk menanggapi Kak. Iya, silakan. Tugas kelompok 3 nih Kak ya. Iya. Tugas kelompok 3 ini saya rasa ini udah cukup memberikan kita pencerahan, karena kayaknya ini sering kita lakukan juga secara tidak langsung. Kayak tentang isyarat-isyaratnya hampir sama lah kita ya Kak ya. Cuman saya yang masih bingung Kak yang di bagian paling atas tadi Kak. Nah, untuk isyarat dan ininya penahapannya saya udah agak sedikit paham Kak. Cuman yang di bagian awal ini Kak yang masih bingung. Nah, mendapatkan perhatian peserta didik ini Kak. Yang di bagian B ini Kak. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Nah, maksudnya ini Kak, lingkungan fisik kan perlengkapan dan lokasi ya. Terus yang keduanya lingkungan sosial, kelompok dan belajar. Itu gimana itu Kak maksudnya Kak? Aku masih agak kurang memahami ini Kak. Untuk mendapatkan perhatian peserta didik ini. Minta tolong Kak untuk dijelaskan sedikit sebagai pencerahan buat saya Kak. Mungkin itu aja, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Frandika. Sangat jeli sekali ini Kak Frandika, ini ada celah-celah yang memang belum dipahami. Silakan untuk Kak Bagus untuk memberikan tanggapan. Oke Kak Joko, silakan. Ya, selamat malam. Saya dari kelompok 3 ingin menanggapi dari pertanyaan salah satunya dari Kak Randika, yaitu yang bagian B, mengatasi lingkungan dan pembelajaran. Yang pertama adalah lingkungan atau fisik. Lingkungan fisik yaitu perlengkapan dan lokasi. Maksudnya di situ adalah kita melihat lingkungan dulu, dan fisiknya itu kita cukupi. Sekiranya kita mau main bola kasti, kita lihat kondisi lapangannya, terus juga kita lihat di situ perlengkapannya. Jadi kalau tidak ada perlengkapannya, kita harus melengkapi. Dalam artian seperti itu untuk yang lingkungan fisik. Nah, jadi seperti kasti, kita butuh bola, kita cari bola. Kalau memang tidak ada, kita variasikan, kita buat dulu, entah dari kertas kita gulung, atau untuk posnya kita buat dari batok ataupun kayu ataupun batu. Jadi memanfaatkan fasilitas lingkungan yang di situ. Untuk yang lingkungan sosial, itu kita harus belajar kelompok. Jadi dibuat kelompok-kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2 itu jadikan mereka sudah berbeda orang, berbeda bagian kelompok. Memang kelompok 1, kelompok 2. Jadi mereka itu diberikan tugas
yang kelompok A tugasnya referensi A, tugas yang kelompok 2 referensi B, kelompok 3 referensi C. Jadi mereka sudah beda-beda. Nah, di situ mereka untuk melakukan diskusi. Jadi mereka harus jalurnya untuk apa tuh kalau presentasi seperti itu, Kak. Terima kasih. Ada yang menambahkan lagi Kak Joko dari rekan satu kelompoknya mungkin? Ya, buat rekan-rekan ingin menambahkan. Gimana Kak Frandika, tanggapan dari Kak Joko sudah bisa dipahami atau belum? Alhamdulillah Kak sudah memberikan pencerahan juga tentang lingkungan sosial ini Kak sebenarnya. Ya, jadi lebih ke tugas kelompok anak-anak itu dibuat semungkin seceria mungkin lah kelompoknya kayak biar lebih minat ininya dan materi-materinya lebih menarik. Iya, Kak. Ya Kak Joko, terima kasih Kak Joko. Sama-sama, terima kasih atas tanggapannya. Oke, ada yang lain yang mau menanggapi? Oke, Kak Indra, silakan Kak Indra. Baik Kak, terima kasih waktunya. Penyajian dari kelompok 2 ini ya, kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3 ini sudah sangat lengkap, jelas, lengkap, kemudian urutannya pun sangat teratur. Saya akan sedikit mungkin akan bertanya di bagian atas Kak, di bagian atas, di atas, terus di bawahnya Kak Prandika tadi. Nah, cukup. Saya akan menanyakan yang bagian C itu, Kak. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Satu, praktikum, siswa melakukan dan siswa mengamati. Kedua, demonstrasi, guru melakukan dan murid melakukan dan mengamati. Pada saat praktik ini berarti Kak ya, praktikum dan pada saat guru demonstrasi. Nah, mungkin suasananya pada saat praktikum kita mendemonstrasikan itu kalau kita di lapangan mungkin ada anak yang melihat ke tempat yang lain atau berfokus ada kendaraan yang lewat atau melihat rekannya yang beda kelas. Nah, itu Kak saya mau bertanya untuk memastikan agar dia peserta didik itu melihat dan mendengar itu seperti apa itu Kak? Oke, silakan mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan dari pertanyaan Kak Indra, kelompoknya Kak Rudi, Kak. Monggo, Kak. Silakan Kak Joko. Terima kasih untuk tanggapannya dari Kak Indra. Ini kenapa saya tulis sebenarnya terbalik itu demonstrasi dulu praktikum. Jadi yang seperti tanyakan Kak Indra tadi, bagaimana kalau di luar kelas Kak Indra ya? Ya Kak, itu kalau kita
mengajar di luar kelas kan, misalnya anak itu perhatiannya atau melihat waktu lagi pembelajaran melihat ada motor lewat atau ada temannya yang lain yang dilihatnya selain dari guru yang sedang mendemonstrasikan itu, Pak. Oh iya. Oke, terima kasih. Mungkin akan saya jelaskan sedikit dengan trik atau kunci pengalaman saya, Pak Indra. Jadi, kalau anak-anak sedang praktik di jam kita olahraga, ada anak yang eee, tidak fokus kepada kita, kita cukup memanggil namanya atau mengode atau apa, seperti itu. Yang jelas kita kode, setelah itu baru kita jelaskan, kita potong penjelasan kita dulu sedikit untuk memberikan arahan ke anak-anak yang lain tanpa terkecuali yang tidak fokus. Terutama saya jelaskan kalau, tidak fokus ke depan, tidak memperhatikan ke depan, nanti waktu pengambilan nilai kalian tidak paham. Terus ketika, Bapak nanya sama yang tidak fokus, nanti tidak bisa menjawab. Sering terjadi ketika kita menjelaskan akan praktek, contohnya seperti bola basket untuk ukuran dada, chest pass, anak itu melihat ke yang lain arah. Jadi, nah di waktu itu kita gunakan untuk bertanya kepada yang tidak fokus. Contohnya seperti kayak saya sendiri yang tidak fokus. Pak Joko, kenapa lihat ke arah yang lain? Nah, jelaskan chest pass itu apa. Jadi dia bingung gitu. Jadi untuk yang lain juga, oh iya kalau saya tidak fokus ke depan nanti saya ditanya gitu Pak Indra. Itu salah satu trik saya. Jadi bertanya untuk materi di saat itu bagi yang tidak fokus. Mungkin itu penjelasan, kalau sekiranya ada tambahan lagi silakan Pak Indra. Dipertanyakan lagi. Gimana Kak Indra? Cukup, Pak. Luar biasa penjelasannya sesuai dengan pengalaman waktu mengajar. Sudah jelas. Oke, terima kasih Kak Indra dan Kak Joko. Jadi jawabannya tadi berdasarkan dengan pembelajaran yang telah diaplikasikan, jadi kontekstual sekali itu. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 1, silahkan untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik, kami dari kelompok 1 akan berbagi referensi inspiratif tentang penyajian tugas gerak yang beranggotakan Indra Kurniawan, Prandika, dan Kak Mukti Hidayat. 1. Mendapatkan perhatian dari peserta didik. A. Menetapkan tanda atau prosedur dengan peluit. 2. Tepuk tangan. 3. Hitungan. B. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Pertama, mencari tempat pembelajaran yang tenang. Yang kedua, lingkungan bersih untuk belajar. C. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Menggunakan speaker mini atau portable agar suara didengar. 2. Memastikan posisi guru berada di tengah-tengah. D. Menggunakan waktu yang efisien, yaitu membuat perencanaan pembelajaran yang variatif dan inovatif. Kemudian yang kedua, membagi waktu perencanaan pembelajaran. 2. Menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, keterampilan gerak lari jarak pendek, urutan pengajaran yang dilakukan, pemanasan, teknik start, teknik lari, dan teknik masuk finish.
Yang kedua, keterampilan gerak dasar lempar tangkap. Melempar tangkap bola secara individu, melempar tangkap bola berpasangan, game kelompok melempar tangkap bola. Yang ketiga, isyarat atau clue pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan. Start jongkok. Isyarat clue yang digunakan bersedia, siap, iya. Yang kedua, gerak berirama. Isyarat clue yang digunakan ketukan 1-8 dan tepuk tangan. Demikianlah hasil pemaparan dari diskusi 1. Silahkan kelompok yang lain untuk menanggapi. Oke, terima kasih kelompok 1 ya Kak Indra dan kawan-kawan. Silakan untuk kelompok 2 memberikan tanggapannya. Kak Verly dan kawan-kawan ini. Silakan Kak. Kak Verly, Kak Simon, Kak Novrian ya. Silakan Kak. Oke, silakan Kak Novrian. Nah, baik Kak, terima kasih atas waktunya. Untuk penjelasan dari kelompok 1 yang dipaparkan oleh Kak Indra tadi, menurut saya sudah bagus, sudah cukup jelas, dan hampir sama dengan pemaparan dari kelompok kami, kelompok 2. Jadi kalau menurut saya pemaparannya sudah sangat jelas dan sudah sangat konkret gitu Kak Pasien. Walaupun ada tambahan dari Kak Verly dan Kak Simon, dipersilahkan. Terima kasih. Cukup Kak. Kak Novrian. Oke, sudah cukup Kak Indra. Terima kasih. Izin stop screen. Oke, terima kasih kakak sekalian sudah memaparkan hasil diskusinya masing-masing. Jadi dari hasil diskusi tersebut sudah sangat mencerminkan aplikatif sekali nih dari hasil diskusi kawan-kawan itu. Ternyata hampir mirip-mirip semua. Artinya memang itu cerminan kalau itu semua sudah diaplikasikan ya di dalam pembelajaran. Mungkin tinggal kita perlu inovasi lagi bagaimana kita mengaplikasikan gaya-gaya mengajar kita. Tadi ada disinggung kelompoknya Kak siapa tadi? Kelompok 3 Pak. Jadi membuat kelompok-kelompok kecil tadi ya. Nah itu salah satu penggunaan gaya mengajar itu Kak. Kalau kita dalam belajar untuk memikat murid, nah bisa menggunakan kelompok-kelompok kecil dalam kelas atau reciprocal style atau gaya reciprocal atau timbal balik misalnya. Jadi masing-masing anak suruh mengamati rekan sebayanya melakukan gerak, kemudian begitu juga sebaliknya gitu. Jadi trik-trik guru untuk memikat murid untuk agar mempunyai minat yang tinggi itu harus kreatif kita. Kemudian tadi penggunaan clue-cluenya tadi sudah bagus sekali dari kakak-kakak. Mungkin hanya perlu pengembangan aja. Kalau dari gerakan start bersedia, siap, ya itu kan memang sudah umum ya kita lakukan ya. Mungkin ada clue-clue lain yang perlu inovasi dari kakak-kakak mungkin kalau jenjang SD nih. Misalkan kalau menggunakan isyarat hewan nih, kalau bilang kodok, misalkan dia langsung lompat kodok. Nah, kalau bilang kijang,
dia langsung lompat kijang. Anak-anak SD kan cenderung senang gitu. Jadi penggunaan clue itu gunanya adalah agar menarik minat siswa kita untuk gerak. Kalau jenjang SMA misalnya, silakan berbaris sesuai dengan nomor sepatu misalnya. Wah, mereka kan bingung nih. Kamu nomor berapa? Kamu nomor berapa? Nah, setelah terbentuk barisan, baru kita lakukan pemanasan misalnya. Artinya dalam penggunaan clue, penggunaan trik-trik visual dan kemudian audio ataupun yang lainnya itu adalah sasarannya untuk memberikan efektivitas kita dalam pembelajaran, Kak. Jadi itu sangat perlu sekali kita aplikasikan dalam kelas. Nah, pesan kuncinya dalam pembelajaran hari ini dari hasil diskusi yaitu semakin kaya kita sebagai guru itu dalam referensi atau memiliki landasan berpikir, artinya kita harus mampu mengaplikasikannya itu dalam pembelajaran sehingga meningkatkan efektivitas kita dalam pembelajaran. Nah, artinya hasil diskusi kakak-kakak tadi adalah nanti dapat diejawantahkan ke dalam pembelajaran, Kak. Jadi kita teorinya sudah matang, tapi nanti tahu-tahu dalam pembelajaran kita menggunakan cara lama lagi. Nah, itu nanti bisa jadi kita bias apa yang kita pelajari itu. Jadi harapan kita semoga kita dalam penggunaan clue, kemudian dalam pengembangan konten kita lebih spesifik dan tertuju pada tujuan pembelajaran. Tentunya impact-nya adalah kepada peserta didik kita. Oke, baiklah. Kakak-kakak sekalian, kita sampai ke sesi refleksi sekarang. Nah, saya minta salah satu dari kakak-kakak untuk memberikan kira-kira informasi apa sih yang baru, yang menarik ini dalam penyajian yang kita lakukan pada malam hari ini. Saya minta kepada Kak Simon, monggo Kak Simon. Cek Kak Simon. Oke. Tadi dulu. Ya, halo. Oke, silakan Kak Simon. Oke, apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda? Sangat luar biasa ini Kak, dari refleksi Kak ya? Iya, betul sekali. Jadi setelah tadi mendengar diskusi, banyak sekali ternyata cara baru yang saya belum pernah terima, saya belum pernah dapat itu. Jadi tentang apa tadi? Clue untuk memberi simbol atau pembelajaran anak. Dari situ saya akan coba untuk besok mempraktekannya Kak. Seperti itu kira-kira. Itu Kak. Oke, sebenarnya Kak Simon kayaknya sudah mengaplikasikan clue-clue itu ya Kak, ya mungkin istilahnya aja yang belum paham mungkin, iya. Mungkin bahasanya yang berbeda mungkin, karena saya hanya, ayo nak, begini ya, ketika bunyi ya gitu, mungkin bahasanya yang baru saya terima seperti itu. Makan Kak. Oke, terima kasih Kak Simon. Ini Kak Simon sudah mampu menyerap dan pengen mengaplikasikan langsung. Ini keren ini Kak Simon. Mantap sekali. Oke, terima kasih Kak Simon. Refleksi untuk malam hari ini. Jadi clue-clue itu nanti akan diaplikasikan oleh Kak Simon dalam pembelajaran. Nah, ini saya minta lagi salah satu lagi dari kakak-kakak untuk memberikan jawaban ini. Saya minta
Rudi, monggo Kak Rudi. Kak Rudi. Iya Kak. Oke, silakan Kak. Oke, mengenai informasi menarik yang saya pelajari dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK ya Kak ya. Iya. Saya lebih condong seperti yang dijelaskan tadi Kak dalam kesempatan tadi bahwa isyarat clue Kak. Saya tidak menyangka bahwa clue itu sebegitu pentingnya dalam pembelajaran. Karena selama ini kan kita hanya bisa mempraktekkan, tetapi fungsinya itu ternyata sangat penting ya Kak ya mengenai pembelajaran. Seperti hal yang sepele. Lalu yang kedua mengenai pengembangan konten. Jujur mengenai pengembangan konten selama ini saya masih minim dalam pengembangan konten Kak. Dari itu ini adalah informasi menarik untuk pengembangan ke depan mengenai pembelajaran di sekolah. Ya semoga saja informasi mengenai pengembangan konten, isyarat clue yang pada malam hari ini kita bahas bersama-sama dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK kita di sekolah nanti. Mungkin itu Kak dari saya. Oke, terima kasih Kak Rudi sudah mampu merecord ya apa yang kira-kira pengen dipelajari lebih lagi. Ternyata clue itu sangat penting kata Kak Rudi tadi dipelajari dan dikembangkan dalam pembelajaran agar murid-murid lebih tertarik dalam mengikuti pelajaran. Oke, terima kasih kakak-kakak sekalian untuk pertemuan 2JP-nya malam hari ini dan telah mengikuti diskusi. Nah, di akhir sesi ini kita berharap semoga kakak-kakak dan kita semua saling belajar, kemudian kita dapat berbagi juga berbagai macam referensi berkaitan dengan clue, konten yang telah kita kembangkan tadi dan bagaimana meningkatkan minat atau menarik minat atau perhatian tadi. Nah, kemudian berbagi pengalaman sehingga hasil diskusi tadi bisa menjadi referensi kita bersama Kak. Jadi mungkin nanti bisa diadopsi itu hasil diskusi tadi kakak-kakak tadi mungkin bisa disimpan di dalam draft-nya masing-masing. Jadi agar tugasnya nanti tidak sia-sia ya. Jadi bisa untuk menjadi referensi kita dalam pembelajaran sehari-hari. Oke, terima kasih kakak sekalian. Untuk sesi malam hari ini mungkin kita cukupkan. Saya minta untuk kita seperti biasa, kita ambil sesi foto bersama terlebih dahulu. Silakan on cam terlebih dahulu Kak. Oke, mantap Kak Simon ini. Kak Mufti ini ya. Kayaknya setelah ini saya minta Kak Mufti untuk closing statement-nya pantun deh setelah foto bersama. Oke, Kak Simon tolong di on cam dan Kak Novrian. Iya Pak. Ini kalau foto bersama punya Joko nih selalu nggak ada ini. Kok pokoknya kamu di sini kalau bisa di zoomin kok yang paling besar lah. 2 kali ini kok nggak ada terus kok Joko ini. Di zoomin. Dia punya Joko semua yang penuh ini. Oke, siap Kak. Yuk kita ambil pose muka semangat. 1, 2, 3. Siap. Naik lagi Kak. Gaya semangat kita. 1, 2,
3. Oke. Sekarang waktunya gaya bebas. 1, 2, 3. Mantap sekali. Oke, Kak Joko kayaknya udah. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi sebelum ditutup, saya minta untuk Kak Mufti untuk menyampaikan closing statement dan diakhiri dengan pantun. Silakan, Kak. Cakep. Belum, Kak, belum. Luar Terima biasa. kasih Kak Fasil dan rekan-rekan Air. semuanya. Ini pantun hanya sekedar pantun. Ya, baik, malam hari ini kita belajar banyak hal, kemudian banyak ilmu yang didapat dari pembelajaran kita di PKG ini. Saya sendiri merasa ibarat gelas yang tadinya tidak terisi air, isi airnya setengah itu menjadi mungkin luber-luber sekarang, dari sangat terisi air gelas, jadi tumpah-tumpah Kak, setelah mendapatkan pembelajaran pada malam hari ini. Jadi luar biasa sekali bisa bersama rekan-rekan PJOK sama-sama belajar, kemudian mempelajari hal-hal baru tentang kurikulum Merdeka ini. Harapannya ke depan mungkin kita bisa selalu, guru ini selalu bisa menjadi penerang bagi anak-anak kita nanti di sekolah, karena sejatinya kita adalah pembelajar sejati. Jadi kita harus selalu miskin ilmu, begitu Pak. Itu saja mungkin. Kemudian pantun yang terakhir, ini pantun ya. Sudah malam waktunya pulang, ilmu baru sudah kita dapat. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga ilmu kita semakin erat. Cakep. Terima kasih. Cakep. Salam sehat untuk rekan-rekan semua. Oke, terima kasih Kak Mufti. Closing statement-nya sangat indah sekali, diakhiri dengan pantun. Jadi semoga kita semua tetap sehat. Kemudian besok ada sesi asinkronus. Kemudian bagi yang belum untuk menyelesaikan video, besok masih ada hari untuk mempersiapkan itu Kak. Jadi silakan dimaksimalkan karena hari Minggu kita sudah mulai luring. Mungkin nanti kita bisa diskusi melalui WA pribadi ataupun WA grup ataupun di Zoom ini berkaitan dengan sesi luring kita. Oke, kita tutup dulu acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, salam sehat selalu. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam olahraga. Jaya. Jaya.